Dorong. Bayar minumannya katanya. Widih, akhirnya sampai juga kita di sini, Lur. Tempat yang paling legendaris dan ikonik di Pulau Belitung. SD Muhammadiyah Gantong. Iya, Kucai dulu di sini ya. Sekarang di mana ya Kucai ya? Coba lihat bangunan kayu di belakang aku ini. Kelihatannya memang sederhana banget yo. Sudah reot dan miring-miring dikit. Tapi jangan salah, dari bangunan kecil inilah lahir cerita besar yang sempat menggegerkan industri perfilman Indonesia, bahkan dunia. Ini dia replika SD Muhammadiyah Gantong, atau yang lebih kita kenal sebagai Sekolah Laskar Pelangi. Itu Kucai. Ini dia si Kucai. Nah, kalau kita lihat ke bangku bagian depan ini, jadi keinget sama satu sosok yang paling berisik tapi ngangenin, Lur. Kenalin, ini nih sang ketua kelas abadi kita, si Kucai. Biarpun badannya kecil mungil, tapi jangan remehin semangatnya, Lur. Si kecil cabai rawit ini punya suara paling lantang. Dia ini punya tugas berat buat ngatur anak-anak Laskar Pelangi yang kelakuannya ajaib-ajaib dan susah diatur. Cai, katanya janjian di sini. Tapi mana nih si Kucai? Mana Kucai ini? Kucai! Udah sukses kau. Inilah. Katanya mau ngajak jalan-jalan aku di Belitung. Ayolah, ayo. Nah, ya. Ayo. Ya. Asik, jalan-jalan pakai mobil nih, Lur. Cai. Buka, Cai. Cai, kok Loh, ditinggal, Cai? Kok Cai. aku ditinggal, Cai? Naiklah sini. Cai. Hah? Mobil siapa itu? Nggak tahu. Lah, kok Kucai mainan di depan mobil, Cai? Nggak tahu, pengen aja. Lagian mobil itu tiba-tiba ada di sini. Yuk, naik. Bismillah. Naik dong. Mau jalan-jalan kan? Ayo. Nah, Udah naik mobil, Cai. pegangan. Tuh. Tapi ya udahlah. Yo, nasi udah jadi bubur. Kita nikmatin aja perjalanannya. Hitung-hitung nostalgia. Lagian kalau naik motor gini anginnya lebih terasa, Lur. Seger. Mumpung sudah sampai di Kota Manggar, Belitung Timur, gak boleh lupa sama warung 1001 kopinya, Lur. Yo, warungnya 1001. Kenapa dibilang 1001? Coba lihat kanan kiri jalan, Lur. Sejauh mata memandang, isinya warung kopi semua. Dari yang model kekinian sampai yang tradisional. Semuanya tumplek-blek di sini. Oh, berarti warung-warung kopi semua sini. Enak kopinya. Kenapa, Bang? Kenapa, Cai? Udah tahu ini dulu. Ya, alamak. Kok mati mesinnya, Lur? Kenapa motor? Udah tahu aku dulu nggak bisa kayak gini dari rumah kan baik-baik aja. Kau si Cai, kok? Kukira aku bawa mobil. Tunggu. Coba. Oh ya, slow. Coba. Minggir. Enggak tenang. Oh, udah minggir. Bentar aku hidupin dulu. Bandel, coba deh, coba. Coba, bandel. Bensin ada. Ada, komplit. Hidup. Aman. Hidup. Nah, ya, Hidup ya dong. lagi. Udah.
apa ya? Ya mati, udah nggak bener ini, udah. Dorong. Ya, dorong. Aku yang dorong. Kau lah, Dul. Cai, aku tamu, Cai. Aku super, Dul. Di mana-mana super, nggak bisa dorong. Ya, Kalau yang sweet. Nah, kan aku menang kan? Kalau di mana-mana ini kelingking. Kelingking itu anak yang paling bungsu. Terus? Yang bungsu berarti yang tua ngalah. Gimana sih ini, Cai? Katanya motor merakyat. Kok malah menyiksa rakyat nih, mah? Cai. Capek banget nih. Coba di engkol lagi. Kau tahu hidup. Coba ya. Akhirnya hidup. Aduh, capek banget aku. Ya. Cai. Macet lagi. Enggak, udah nyampe nih. Ini tempatnya. Hah? Apa? Ini kita mau ke sini. Ayolah, masuk. Ayo, Bang. Bentar. Kita udah nyampe. Udah, ini dia Warkop Atet Manggar. Aman, motorku nggak bakal macet lagi. Kenapa nggak hidup dari tadi? Nggak tahu, tanya aja Hidup bentar motornya. nyampe. Lah dalah, piye sih kamu, Cai? Ngerjain aja. Udah nyampe dulu. Duduk. Sini. Lelah kan habis dorong motor. Bang, punya duit? Udah tenang, ini warung kopi punya temen aku. Capek kan? Mau pesan apa? Ya capek sih, tapi aku nggak punya duit, nggak Siap, pegang Kak. duit. Pesan, Kak. Udah aman, mau pesan yang enak-enak di sini ada semuanya. Gitu ya? Siap, aman. Kak, pesan kasih yang enak-enak, Kak. Kopi nggak pakai gula dah. Sama mie instan pakai telur, ya. Aku yang kayak biasa aja. Masih ingat kan? Udah, setel, Kak. Akhirnya sampai juga di garis finish, Lur. Tempat sendiri. Udah ngos-ngosan dorong motor tua di tengah teriknya matahari Manggar. Lihat tempat ini, rasanya kayak lihat oase di padang pasir. Ini dia tujuan utama kita, warung kopi Atet. Gak heran kalau tempat ini selalu penuh. Bayangin aja, warung ini ternyata sudah berdiri sejak tahun 1949. Berarti sudah ada sejak zaman perjuangan kemerdekaan dulu yo. Enak kopinya sini. Mantap, kopi Manggar. Kopi Manggar. Ini dia datang nih. Kopi susu paling enak nih. Kopi susu gula pasir, badan lesu duit kaper. Nah, itu ibaratnya kata orang Belitung. Emang udah jadi tradisi dul di sini. Kalau udah ada kopi, ya jelas harus ada pendampingnya yo. Kue-kue, gorengan, sama mie instan jadi andalan yang selalu hadir di setiap warung kopi. Nah, datang tuh dul. Akhirnya. Ya, halo. Dul, bentar dulu. Bentar, lewat telepon ini. Bentar. Telepon ini. Bentar. Ya bang. Bentar, Pak. Baru aja mau makan. Dasar kamu, Cai. Kamu yang ngajak, malah aku yang ditinggal-tinggal. Ya wis lah, yang penting aku makan dulu, Lur. Nyamannya. Bayar minumannya katanya. Bu, Oh, Kucai tadi yang bayar. enggak. Bukan beli sendiri ya makan katanya cuma bayar. Tadi Kucai. Katanya sini punya kawan-kawan Kucai. Nah, ininya saya bayar makan bayar. Nggak punya duit, Bu. Saya tadi Kucai ngajak sini, Bu. Iya. Tapi kalau yang makan harus bayar.
Ibu nggak punya duit, Bu, gimana Ibu ya? Ya nggak apa-apa lah, tinggal ajak teman aja nggak. Ibu saya bantu belakang aja, Bu ya. Iya nggak apa-apa lah. Kucai ini ngerjain dia. Lama nggak ketemu sekali ngerjain. Parah. Katanya teman-temannya. Ayo Bu ya. Iya ya. Tuh Lur, tadinya mau liburan, malah nambah kerjaan. Kucai mana nih Kucai? Bener aja nih, gak bisa bayar jadi disuruh cuci-cuci gelas kotor. Ternyata bukan cuma denger omongan banyak orang, aku malah yang ngalamin sendiri Lur. Setelah cuci-cuci, lanjut aku belajar bantu bikin kopinya dulu. Oh, bubuknya dikasih di dalam sini. 2 sendok. Mumpung di sini, jangan disia-siain Lur. Lihat nih cara bikinnya. Pertama-tama kita seduh dulu bubuk kopi dengan cara dituang dulu ke dalam teko tinggi ini. Wah, jadi resep dan cara penyajiannya benar-benar dijaga supaya rasa otentiknya gak berubah dimakan zaman Lur. Airnya harus selalu mendidih. Terus kopi disaring pakai kain panjang. Teknik ini yang bikin ampasnya hilang, tapi saripati kopinya keluar semua. Emang beda ya Lur. Loh, kok tiba-tiba ada rame-rame yo? Kopinya Pak. Ini kopinya ada. Ada tambah lagi. Pak Yusril ya? Iya. Boleh salaman Pak? Walah, kebetulan ada Pak Menteri Yusril Isa Mahendra lagi ngopi di warung kopi Atet. Dalam acara apa nih? Cari buaya? Wah. Atau Pak Yusril putra Belitung sini? Iya, kan. Oh, orang Mandar. Wah, ya selamat ngopi Pak. Ya, makasih banyak. Ya, mari. Memang yo, kalau orang Belitung, walau sudah jadi pejabat sekalipun, sempetin ngopinya, yo tetap di sini. Piye zaman mulur. Kalau ngomongin sejarahnya, budaya ngopi di sini tuh bukan tren kemarin sore Lur. Ini sudah mendarah daging sejak zaman penjajahan Belanda dan masa kejayaan tambang timah dulu. Jadi ceritanya dulu para pekerja tambang timah yang kelelahan butuh asupan energi biar tetap melek dan kuat kerja. Akhirnya mereka nongkrong di warung kopi buat istirahat dan bersosialisasi. Dari situlah lahir tradisi ini. Di warung kopi semua orang sama rata Lur. Kuat banget rasa kebersamaannya. Aja nih abang-abang. Aduh. Oh, mana pun dulu? Tas ada, kopi masih ada. Aku. Oh, nggak bisa bayar gundul. Nggak ikan duit barang nih. Dur, kenapa? Lama kopi nih. Dasar kamu Kucai, datang-datang malah cengar-cengir aja. Aku loh ini dari tadi jadi bantuin di dapur. Ini tadi yang dia ngajak ngopi, ngajak makan di sini. Tato kabur. Oh, udah bayar ya? Bukan ndak nak bayar, Mak. Biasalah ada abang-abangan nelpon macam orang penting saja. Oh gitu. Ini memang kawan aku. Buat gara-gara kau bang, aku cuci piring, aku cuci gelas, aku bikin kopi, nganter-nganter. Sekali-sekali nyuci piring di Belitung itu katanya bakal balik lagi. Berarti ada 2 kali, 3 kali. Kan kita selalu jumpa fans nanti, ya nggak? Sekali. Mak, mantap ya cuci piring. Mantap. Cai, Kucai. Cuman aku tadi ketemu Pak Menteri. Menteri? Iya. Wah, benar gini, Mak? Aku kasihin kopi ke Bapak Menteri. Aku salaman. Kau nggak tahu kan? Menteri mana? Itu. Bapak Bapak Yusril. Yusril? Iya. Orang kampung kami itu. Ngaku-ngaku. Sebenarnya, Mai, beliau memang lahir di Manggar. Tapi kenal nggak? Pernah salaman nggak? Udahlah, mending kita lanjut lagi liburannya. Tapi awas aja nih, motor kamu mogok lagi, Cai. Udah dah, Bu. Iya. Aku pamit ya, Bu ya. Iya. Terima kasih ya, Bu ya. Iya. Makasih banyak, Mak. Terima kasih Don Kladi. Kalau ada, kami boleh minta lagi. Cabut.
Aku berada di Banyuwangi, daerah yang letaknya di ujung timur Pulau Jawa. Di desa Sragi ini, aku mau cari hewan sejenis kumbang air yang oleh warga lokal biasa disebut bibis. Bibis biasa ditemukan di persawahan yang baru memasuki masa tanam. Kalau di daerah Banyumas, Jawa Tengah, bibis ini biasa dimainkan sama anak-anak untuk adu balap bibis, lur. Dol, wis akeh, Dol. Lumayan, Bu. Endol mulai, Dol. Oh ya, Bu. Engko dipisahne ya, Dol. Sayap sama badannya, terus jangan lupa disangrai ya, Dol. Ya. Warga di sini memburu bibis bukan tanpa alasan. Bibis akan diolah jadi masakan. Biasanya sih jadi botok, lur. Tekstur sayap bibis agak keras, lur. Tapi malah jadi lebih gampang untuk dipisahkan dari badannya. Nah, sebelum dicampur dengan bahan lain, bibis harus disangrai. Hari ini, aku bersama ibu-ibu dari UMKM Sri Mulyo mau berinovasi mengolah bibis menjadi cookies. Untuk adonan cookiesnya, campur terlebih dahulu telur ayam, gula bubuk, vanili, dan mentega. Jangan lupa tambahkan tepung terigunya. Bu, udah kering, Bu. Diapain lagi, Bu? Diulek sing lembut ya, Ndol ya. Oh, ya, Bu. Ulek bibis sampai halus atau teksturnya mirip seperti tepung. Ini supaya lebih gampang menyatu dengan adonan. Bu, udah halus, Bu. Tuan ya, Ndol. Setelah tepung bibis ditambahkan, uleni adonan sampai kalis. Untuk bentuk cookiesnya unik banget, lulur. Cookiesnya dibikin mirip seperti bibis. Malah sayap yang tadi dipisahkan ditempel di bagian atas seperti ini. Tuh, mirip kayak bibis toh. Tinggal panggang di dalam oven. Siapa sangka ya, kumbang air bisa jadi kudapan secakep ini. Ayo Dol, ini kayaknya sudah jadi. Untuk rasanya, biar kuicip dulu. Ya, Bu. Coba, Bu. Enak, Dol. Enak, crispy loh. Cookiesnya lembut banget. Udah bilang. Tadi di sini dia. Kom. Percuma benernya macam udah gede gini. Ya udah. Iya dah. Iya itu. Begini nih, kalau jadi anak buah, giliran anak buah telat, komandan yang marah-marah. Giliran komandan yang telat, kagak mau disalahin. Udah kelalang keliling sono sini capek banget, malah nggak ada apa-apa, makanan kagak ada, kopi kagak ada. Asyik jadi si cablak, jadi angsip gini-gini amat gua mah. Dia pada gablek. Sampai sekarang nih, kemana nih komandan gundul? Belum nyampe juga, janjinya pagi. Sampai udah tengah hari bentet kayak gini, sengari-ngari. Belum datang juga. Sini dia Bang Sablak. Bang Sablak. Siap komandan? Nongkrong di pos ronda. Astaga naga, komandan lupa. Komandan bilang katanya saya suruh nunggu di pos ronda. Saya udah 3 jam komandan nungguin komandan. Saya nyari Bang Sablak, muter keliling kampung udah 5 kali.
Nyariinnya kemana? Ya muter kampung. Komandan yang bikin perjanjian. Cablak, tungguin di pos ronda. Mang Cablak, jaga keamanan kampung. Jangan jaga keamanan pos ronda lah. Udah, yuk. Nah, ini baru komandan hebat. Berarti Cablak ikut naik kan di sepeda? Komandan, Apa? Cablak ikut naik. Jangan nih sepeda baru, Mang. Nah, terus ini Cablak Anak buah. Ya ngikut aja di samping. ikutin komandan. Iya. Enak banget nih, Wah. Duh, gantian dong. Iya. Nih gantian. Ini baru komandan. Apa, Mang? Duh. Cewek ono. Cewek. Ono pakai baju putih, cakep banget. Tembok itu mah yang putih. Nah, mata komandan udah katara kali ya. Oh, ini cewek cakep banget ono. Aku penasaran sih Lur, apa yang dilihat Cablak siang-siang bolong. Apalagi di rumah yang udah lama kosong ini. Ono. Apa mata si Cablak siur yo? Tapi ngeri-ngeri sedep juga sih rumah ini. Ih, mah bilang. Tadi di sini dia. Udah. Penasaran saya. Udah. Udah apa serem lu? Serem. Katanya cantik. Cantik apa sih? Kagak ada orang. Kasih dong udah ngenaik. Saya mah. Aing ngenak sare ya. Komandan ada jin. Kembang orang hancur ya. Om Jin, bukan salah saya. Komandan saya yang salah. Orang teh hayangnya ho, aing geus hudang ya, aing jadi lapar ya. Hah? Dah hayangnya ho ya. Wadalah, beneran ada penunggunya Lur. Apes tenan. Masa opo iki? Makanin aja Om Jin. Enggak ada. Komandannya kemana? Terus ya. Sok, ini. Ya Om Jin. Iya. Aing lapar ya. Masak apa terserah lu dulu lah. Iya, Om Jin. Sok, baru ini. Ini kok ini raya. Kita masih ngabur. Teman saya, Apaan? anggrek yang kita buat masak. Dul, emangnya kalau anggrek bisa dibuat masak? Bisa, makanya jangan gaptek. Dul, yang gua tahu, yang bisa dimasak itu kembang duren sama kembang pisang, bukan kembang anggrek. Nama nggak mau itu tangan. Pak Haji. Assalamualaikum. Pak Haji. Nih, Apa? udah nggak usah, nggak jadi. Gila sih. Pak Haji. Ya. Boleh minta anggreknya nggak Pak Haji? Apanya? Ini anggrek dendronya. Boleh. Yang udah nggak pakai nggak apa-apa, yang penting masih ada Banyak. daun. Ada. Sama daun apa? Kalau ada yang bunganya yang udah mau rontok nggak apa-apa Pak Haji. Iya. Woi, jangan minta beli. Cablak nih, rocos mulu. Namanya negosiasi. Harus dicoba dulu dong ke Haji Sarja. Boleh Pak Haji ya? Boleh, bisa. Bantuin apa ya? Apa? Tabrak, bantuin angkat-angkat. Iya. Saya bantu siram-siram aja ya Pak ya. Oh iya, entar bisa. Ya? Gua tahu, Dul, lu emang komandan gua. Gila yang berat-berat aja gua, yang ringan-ringan lu. Cuma benernya macam lo gede gini. Ya udah. Iya dah. Iya itu. Maaf ya Bang. Untung aja Dul, lu komandan gua. Kalau anak buah gua pecat lu. Pak Haji bukan nolongin lagi. Oh iya Lur, biar tetap adem, anggrek ini mesti disiram 2 kali sehari pada cuaca normal. Tapi kalau panas, usahakan 3 kali sehari ya, biar gak kering. Gak banyak yang tahu Lur, kalau bunga anggrek ada jenis yang bisa dimakan, yaitu jenis dendrobium. Dibilangin jadi angsip bertahun-tahun, jalan kaki mulu. Kaki udah pada lebar. Bener-bener takjub aku Lur, bukan hanya cantik, tapi manfaatnya juga gak kaleng-kaleng Lur. Dul, Dul.
Ngagetin aja Bang Cablak nih. Lagi siram ini. Ya tapi nggak gitu juga, Dul. Kenapa muka gue ini semprot? Tau nongol aja kayak tuyul. Udah cepetan. Takut ntar jinnya marah nih, belum makan dia lapar, Dul. Orang dahayangnya ho, aing geus udang ya, aing jadi lapar ya. Hah? Dahayangnya ho ya. Iya. Mang, jujur Mang, itu jin yang tadi Mang, sama Mang Cablak masih ngerian Mang Cablak. Astagfirullahaladzim. Lu kalau ngomong jangan kan lu, emak gue bilang muka gue juga serem. Iya. Aduh deh, lu pakai apa sih dulu? Upahnya tadi nanam nih, ngerjain itu. Tuh, Makasih. Nih, banyak. Ya, Pak Haji, makasih banyak ya. Cuman, emang enak? Bentar. Nih, enak pasti Pak Haji. Kalau kasihannya banyak. Pak Haji, makasih ya. Ya. Untung ada Pak Haji. Kalau nggak ada Pak Haji, gua kaya ini urusannya Pak Haji. Atur nuhun Pak Haji ya, makasih. Udah. Emang kayak jin. Iya, tuh Pak Haji juga bilang kayak jin. Hari ini aku mau masak menu spring roll anggrek. Menu sayur yang tentu sehat, Lur. Udah disiapin. Duh. Mobil PW beliin Po Marwah. Cakep. Po Marwah lagi jualan Apaan batik. tuh? Ada cewek baju merah. Cantik. Ya wis, tak masak dulu. Untung kenalan kembang desaku banyak ya, Lur. Jadi mau minta bantuan apapun gampang. Udah dulu ya. Ngopi dulu. Ya, tinggal deh teh. Kalau gini, saladnya tinggal di wrapping, Bos, alias digulung. Letakkan selada, wortel, bunga anggrek, tomat, timun, dan telur di atas kulit lumpia. Gulung rapat ya, Lur, biar nggak geser. Asik, Lur. Penasaran sama hasil karyaku? Ini dia, Lur. Cantik ya, Lur? Saus melelet di atas spring roll Vietnam. Buat perutku lapar. Mana sih? Lagi sih, lu pakai janji-janji segala bikinin kue buat dia, makanan buat dia. Mang Cablak mau dimakan jin. Ya kagak mau, kan daging gua pahit. Mana? Itu keluar dari lubang pohon. Itu bukan jin, itu tikus. Itu jin. Oh iya bener. Lu aja dulu. Enggak, lu aja dulu. Takut lu. Gua takut. Boro eta kadahareun Dul, jangan gua takut dul. Boro eta kadegeun. Dulu maka ini kalah. Urang minta deui lagi. Apa lagi Om Jin? Urang hayang di baturan deui ieu dahareun urang ye. Keluarga. Dia pengen makan bareng-bareng sama warga. Cari. Kira bae. Geus ku urang we digeroan wargana, ha? Nandang deui. Geus cicing heula. Wargana ku urang digeroan. Di dieu dagoan. Yo warga, si Gunung geus nyieun kadahareun nyeker Om Jin. Urang dahar babarengannya. Walah, ternyata garang-garang begini baik juga hatinya toh. Senang juga hatiku, Lur, bisa kasih makan mereka. Berbagi bikin kita makin peduli. Jangan tanya rasa, Lur. Yang pasti
Ini istimewir. Jos gandos, Lur. Bikin hidup makin semangat. Mau kemana, Kak? Mau ke kebun, petik pohon pepaya. Dul, aku pindah aja ya. Aku naik motor yang lebih bagus. Segitu, Neng. Wah, akhirnya balik maning nang Lombok iki. Soale yo masih banyak kerjaanku yang belum beres di sini, Lur. Kebun-kebun pamanku di Desa Batu Kumbung, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat masih butuh pekerja untuk membuka lahan-lahan pertanian baru. Wes, aku tak OTW ke kebun dulu yo. Loh, iku Mbak Bella mau kemana ya? Kok kasihan banget jalan kaki sendirian. Tak anter yo. Aku sebenarnya sudah lama ingin kenalan lebih dekat dengan kembang desa yang satu ini. Mau kemana, Kak? Mau ke kebun, petik pohon pepaya. Oh, ayo ya, tak anterin. Boleh? Bantuin sekalian. Hati-hati. Kebun, petik pohon pepaya. Ngapain? Naik motor abang aja. Nggak bisa. Neng, Daripada gitu motor ini walaupun motor butut berkah, nggak hasil keringat sendiri. Pas lancar. bagus ini, Dul. Ayo, nyaman juga. Nih di sini mulus nih. Daripada ini butut. Motor belum lunas aja sombong. Selesai beli pakai kebor 3. Dul, aku pindah aja ya. Aku naik motor yang lebih bagus. Tuh. Segitu nih. Dul, tinggal ya. Walah, baru punya motor begitu aja. Wis sombongnya ndak karuan. Biar jelek begini, motorku dijamin sehat lahir batin, Lur. Anti mogok dan anti rewel. Ya, kenapa nih, Bang? Ya, mogok. Gimana dong, kan mau ke kebun. Kenapa? Macet. Wis, apa tak bilang? Motor bagus, belum tentu sehat. Bang, sesama gundul aja ya. Udah, Kak, Masnya. Pas lancar. Motor apaan gini mah? Pegangan. Yang kelihatannya jelek kayak motorku iki, malahan lebih jos. Udah, sini aja. Ya. Dul, mau ikut bantuin nggak? Ya iyalah, pasti bantuin lah. Udah, ayo ikut. Ternyata Mbak Bella iki sedang menuju kebun pepaya, ndak jauh dari kampung. Katanya sih pengen ambil batang pepaya sing rodo api untuk campuran membuat inovasi kuliner enak. Kita petik yang itu aja tuh yang nggak ada buahnya. Oh, yang itu? Iya, yang itu dah tuh. Oh, ya. Wah, lumayan gede ki pohon pepaya nih. Coba kalau ndak tak bantu, apa bisa Mbak Bella bawa batang pohon sebesar ini sendirian? Sik Mbak, tak tebang dulu yo. Di zaman sekarang iki mungkin belum banyak yang tahu kalau sebenarnya batang pepaya juga bisa dikonsumsi. Selain daripada buahnya yang enak, batang pepaya juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber karbohidrat, serat, dan protein, Lur. Sedangkan khasiatnya sih banyak, meningkatkan penyerapan nutrisi dan juga melancarkan penyerapan metabolisme, Lur. Kalau ndak percaya, mending kita ikutin kegiatan Mbak Bella hari ini bareng aku yo. Kita olah batang pepaya iki jadi inovasi kuliner yang jos gandos, Lur.
lumayan berat iki lur. Mending aku tak motong jalan wae wis. Kalau mau dibawa pakai motor, sepertinya ndak mungkin iki. Sebelum bisa diolah menjadi campuran bahan kue, batang pepaya harus kita potong kecil-kecil dan kupas bagian kulitnya yo. Sekalian wae, dibersihkan dulu dengan air, sekaligus menghilangkan sisa lendir yang masih tersisa. Di zaman peperangan, batang pepaya iki sudah menjadi penyelamat orang-orang di kampung dari wabah kelaparan lur. Saking susahnya zaman dulu iki, batang pepaya pun dimakan lur. Nah, beres direndam dengan air, sekarang batang pepaya mau aku parut dulu sampai halus lur. Ini untuk membuat tekstur batang pepaya jadi lebih mudah untuk dinikmati. Jika sudah beres diparut, batang pepaya iki harus kita buang dulu kadar airnya. Caranya dengan diremas seperti iki lur. Mirip-mirip cara membuat santan kelapa. Di samping halaman rumah, sudah ada Mbak Bella yang sedang menyiapkan bahan-bahan membuat puding roti. Monggo dicatat baik-baik yo bahan-bahan yang harus disiapkan. Ada roti tawar, telur ayam, mentega cair, gula, dan kelapa untuk membuat santan. Pertama-tama, Mbak Bella akan membuat santan kental sebagai campuran puding roti agar rasa gurihnya semakin terasa. Kelapa diparut dan dibuat santan sampai jadi lur. Usahakan santan yang akan kita gunakan ini adalah perasan pertama. Soalnya biar sensasi gurih puding roti bisa lebih kita maksimalkan. Setelah itu beres, Mbak Bella melanjutkan proses berikutnya, yaitu menyiapkan irisan roti tawar. Jangan lupa juga roti tawarnya harus diiris dadu agar mudah dicampur dengan bahan lainnya. Dilanjut dengan membuat potongan buah pepaya matang agar warna dan tekstur pudingnya tambah cantik yo. Nah, sekarang kita lanjut dengan membuat adonan rotinya. Tinggal langsung aja campur telur ayam, mentega cair, dan gula pasir secukupnya. Kocok terus sampai mengental dan adonan bisa sedikit mengembang. Kalau sudah, tinggal kita tambahkan pewarna makanan iki lur. Ben tambah apik koyo Mbak Bella. Kak, ini Kak, batang pepayanya udah aku parut, udah aku cuci sekalian. Oke, makasih ya, Dul. Oh iya. Oh iya lur, hampir lupa. Adonan yang sudah dicampur dengan roti tawar iki mesti dihancurkan terlebih dahulu agar teksturnya bisa lebih enak. Adonan puding roti kemudian disusun dalam wadah cetakan khusus, diselingi dengan potongan buah pepaya manis. Nah, terakhir, agar pondasi puding kuat dan anti gagal, lapisi sekali lagi bawah puding iki dengan parutan batang pepaya lur. Untuk tambahan topping atau flah, kita bisa mencampurkan susu bubuk dengan sedikit air. Aduk terus sampai teksturnya lembut dan kental. Langsung we mbak, kasih warna ungu biar makin ngejreng toh toppingnya nanti. Kita tinggal selangkah lagi lur. Adonan puding roti harus kita kukus dulu selama kurang lebih setengah jam. Sing sabar ya nduk. Usahakan selama proses kukus iki besar api ada di kategori medium dan cukup stabil. Akhirnya puding roti batang pepayanya jadi juga yo. Wah, cantik banget yo warnanya. Tinggal kita susun dengan tambahan flah susu di atasnya. Dan bisa ditambahkan taburan choco chip biar tambah mewah ya lur. Ini dia kreasi puding roti dari batang pepaya. Habis ini langsung aja yuk mbak, kita cobain bareng-bareng. Mumpung masih hangat iki lur.
Ayo, cobain resep olahan batang pepayanya. Ini batang pepaya yang tadi. Iya, ini dia. Wes. Bagus kan? Pasti enak nih. Sekarang kita coba ya. Oke, ini masih banyak. Kenapa? Nih, cobain ya. Tang-tang kurang kaya begitu dah. Setelah aku coba langsung, ternyata bahwa rasanya lebih enak dari tampilannya. Pokoknya jos gandos iki lur. Sensasi memakan kue dengan campuran batang pepaya memang istimewa. Kalian harus coba resepnya di rumah yo. Selamat makan.